Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang penerjemahan dari ayat-ayat yang ada di Perjanjian Baru. Dan saat ini kita masih melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu Injil Yohanes pasal yang pertama. Dan yang akan kita terjemahkan di sini adalah Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-34. Ini adalah ayatnya sangat singkat dan mudah untuk dipahami. Baik, mari kita baca bersama-sama. Jika Anda ingin mengikutinya, mari kita baca. Kita mulai. Kago heoraka kai mematureka hoti houtos estin ho huios tu teo. Nah, seperti biasa yang akan kita lakukan adalah mengamati setiap kata yang ada di sini dan memberikan akan konjugasi atau passing daripada kata kerjanya. Yang pertama di sini kata kerjanya adalah kata heoraka, itu adalah kata kerja yang pertama, dan yang kedua adalah memartureka, dan yang ketiga adalah estin. Jadi ada tiga kata kerja di sini yang penting untuk kita ketahui, dan kita perlu memberikan akan passingnya atau konjugasi daripada kata kerja ini. Yang pertama adalah heoraka, dia adalah first perfect active indicative first singular dari kata horao. Arti daripada horao adalah I see, dan tentu dalam konteks ini kita berikan artinya I have seen, saya telah melihat. Melihat kata heoraka, kita mengamatinya di sini ada huruf kapal, dan ini menunjukkan daripada suatu bentuk perfect. Yang berikutnya adalah memartureka, dia juga bentuknya perfect. Dia dari perfect active indicative first singular martureo, yang berarti I have borne witness atau I have testified. Dalam bahasa Indonesia tentu artinya saya telah menyaksikan atau saya telah memberi kesaksian. Yang terakhir adalah estin, kata yang sangat sering muncul. Dia adalah present indicative third singular dari emi, he is, dia adalah. Inilah kata kerja yang terdapat di dalam ayat ini. Nah, hal lain yang perlu kita perhatikan adalah di sini ada hoti. Seperti yang saya katakan, hoti itu artinya bisa berarti that, which. Tetapi hoti juga bisa tidak memiliki arti karena dia menunjukkan suatu tanda bahwa kata yang akan atau kalimat atau anak kalimat yang akan datang setelahnya adalah menunjukkan suatu kutipan, quotation, atau menyatakan suatu kalimat langsung. Jadi tidak memiliki arti. Tapi dalam konteks ini, di sini artinya adalah that. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah ada di sini. Yang pertama ini kago. Kalau saya tidak salah ini adalah kemunculan yang ketiga kalinya kata kago dari terjemahan kita, khusus di dalam pasal yang pertama dari Injil Yohanes ini. Kago itu, biar kita lebih jelas, dia adalah penggabungan dua kata, kai ditambah dengan ego. Saya berikan di sini yang artinya I adalah egonya, N tentu Anda sudah mengetahui N, dan dalam bahasa Indonesia artinya adalah dan saya atau dan aku. Hal lain yang perlu kita amati adalah subjek daripada kata kerjanya. Di sini tentu kita sudah mengetahui subjeknya, ada ego di sini subjek, dan kai menggabungkan dua kata kerjanya, jadi subjeknya sama, makanya dia first singular di sini juga adalah first singular. Kita lihat ada di sini ya, first singular sama-sama first singular karena subjeknya sama. Kemudian, houtos, jika Anda sudah melihat pelajaran sebelumnya ketika kita mempelajari demonstrative pronouns, houtos artinya this, ketika dia berdiri sendiri maka artinya this one. Ketika dia berdiri sendiri itu bisa berarti this one, yang ini, atau this one itu bisa berarti he, dia. Jadi, dalam hal ini artinya di sini adalah this one. Kemudian ada di sini bentuk nominatif kembali karena ini adalah subjeknya, houtos adalah subjek. Maka ini menjadi predicate nominative atau komplement. The Son of God. Nah, sekarang kita tinggal menerjemahkannya, sangat mudah ya. Tidak ada hal yang sulit di sini. Pasti Anda bisa menikmati kalimat yang sangat sederhana ini atau ayat yang sangat sederhana ini. Dengan mudah Anda bisa terjemahkan. Terjemahannya adalah, and I have seen and have testified or borne witness that this one or he is the Son of God. Saya berikan terjemahannya di sini untuk mempermudah kita mengamati dan memperhatikannya. And I have seen and have borne witness or testified that this one, bisa diartikan he, is the Son of God. Dalam bahasa Indonesia,
Saya berikan demikian, dan saya telah melihat dan telah memberi kesaksian bahwa dia adalah anak atau putra Allah. Mudah-mudahan terjemahan ini bisa menambah pengetahuan, menambah pemahaman dan pengertian Anda tentang bahasa Yunani, dan Anda semakin diperlengkapi untuk mengerti maksud daripada firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal yang pertama. Jika Anda ingin melihat terjemahan untuk ayat yang ke-35, silakan Anda melihat pada pelajaran berikutnya. Dan mudah-mudahan pelajaran ini sungguh bisa memotivasi Anda untuk terus belajar mengerti maksud Tuhan dalam firman-Nya, khususnya dalam bahasa aslinya kitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.